Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya W.A. Nurjana dengan NIM 230411100017. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai menampilkan tabel MAC address di switch. Di sini terdapat topologi dan juga tabel pengalamannya. Perintah pertama adalah di sini ada beberapa kebutuhan perangkat. Yang pertama ada 2 switch, kemudian 2 PC, kabel konsol, dan kabel Ethernet. Kita akan masuk ke Cisco-nya. Ini kita akan menggunakan 2 switch, 2 end device, PC. Kemudian kita ganti terlebih dahulu untuk penamaannya. Di sini menggunakan switch 1. Ini switch 2. Kemudian ini PC A. Dan ini PC B. Kemudian kita akan menyambungkan semuanya dengan kabel strike. Di sini fast Ethernet 06 ke fast Ethernet 01. Fast Ethernet 0. Kemudian di sini kita menggunakan fast Ethernet. Di sini kita menggunakan fast Ethernet 01 ke fast Ethernet 01. Kemudian di sini kita gunakan fast Ethernet 018. Terdapat kesalahan, mari kita ulangi. Kita ulangi lagi. Dari fast Ethernet 18 ke PC. Di sini kita akan menggunakan kabel konsol untuk mengkonfigurasi switch-nya. Konsol ke PC A. Itu juga yang satunya konsol ke PC B. Setelah memberi nama, kita akan mengkonfigurasikan IP address sebagai tercantum dalam tabel pengalamatan. Baik, di sini kita konfigurasikan IP address dari PC A dan PC B terlebih dahulu. 192.168.1.1. 192.168.1.1. Dengan subnet mask seperti ini 255.255.0. Kemudian kita masuk ke PCB dengan IP address 192.168.1.2. Baik, setelah dikonfigurasikan, kini kita akan mengkonfigurasikan settingan switch. Kita akan mengkonfigurasikan nama, IP, dan juga memberikan password untuk setiap switch-nya. Kita akses switch 1 dari PC A. Kita masuk, enable, kemudian config. Kita ganti hostname-nya dengan switch 1. Kemudian kita atur dulu IP-nya. Di sini kita menggunakan IP address 192.168.1.11 dan untuk PCB 1.11.11 255 dan 0. Enter. Kemudian no shutdown.
Kemudian kita di sini disuruh untuk memberikan Cisco sebagai password konsol dan password VDI, kemudian memberikan kelas sebagai password privilege access. Baik, kita masuk ke line console 0, exit terlebih dahulu. Kita enable secret class terlebih dahulu. Kemudian line console 0, password Cisco, kemudian login, kita exit line, kemudian kita gunakan password Cisco lagi, login, dan exit. Password encryption. Kemudian gunakan banner. Oke, baik. Kita akan melanjutkan ke switch 2. Kita gunakan terminal, enable, constant, username, kemudian kita interface VLAN 1. Di sini kita gunakan IP address 192.168 1.12.255.255.255.0 no shutter. Kita lakukan seperti yang sebelumnya. Kita exit terlebih dahulu. Kita enable secret class. Kemudian main console 0. Password Cisco. Login. Exit. Password Cisco. Login. Exit. Kemudian kita service kita enkripsi. Kemudian kita gunakan banner. Baik. Setelah selesai semuanya, maka kita akan merekam MAC address dari perangkat jaringan. Kita masuk ke PC A dan PC B, kita rekam MAC address-nya, kita masuk ke command prompt, kita jalankan ipconfig/a. Di sini MAC address-nya adalah ini. Kemudian untuk ke PC B, kita cek, kita masuk ke bagian command prompt, kita ketikkan hal yang sama. Di sini kita bisa lihat physical address-nya adalah 00E0. Ya baik, jadi ini adalah MAC address dari PCB. Kemudian kita akan masuk ke konsol dari switch 1 dan switch 2. Kemudian kita ketikkan perintah show interface F01 pada masing-masing switch.
Nah, kita akan masuk ke konsolnya. Kita masuk ke terminalnya. Oke. So, interface F01. Di PCB kita masuk, di switch 1 kita masuk. Kita exit terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat. Ini adalah plan in address-nya. Bisa kita lihat di sini adalah 000 E0 titik B0 E0 C0 CE01. Ini untuk switch satunya. Maaf, ini untuk switch 2-nya. Lalu kita memasuki PCA di sini. Berarti untuk switch satunya. Kita masuk ke terminal. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian interface flash Ethernet. Berikut adalah outputnya dari PCA. Dari switch A. 001.63 C7 titik AA01. Yang kedua, kita akan menampilkan tabel MAC address dari switch. Kita akan membangun bangun koneksi konsol ke S2 dan masuk ke modus privilege access. Kita akan ketikkan show MAC address table di S2, berarti kita akan masuk ke bagian PCB. Show MAC address table. So, MAC address table. Pertanyaannya, adakah di sana suatu MAC address yang terekam di dalam tabel MAC address? Di sini terdapat, yakni MAC address dari switch 1 0001, yakni MAC address dari switch 1 yang keluar, yaitu kemudian MAC address apa yang direkam dalam tabel tersebut? Itu adalah MAC address dari switch 1 yang terhubung dengan di port FA0. Baik.
Nah, jika kita sebelumnya tidak merekam MAC address dari perangkat jaringan dalam langkah 1, bagaimana kita dapat memberitahukan mana yang memiliki MAC address menggunakan output hanya dari show MAC address table. Dapatkah ini bekerja dalam semua skenario? Jika belum merekam alamat MAC dari perangkat jaringan, ini masih bisa mengidentifikasi perangkat yang terhubung dengan melihat port yang dicatat dalam output show MAC address table. Dengan begitu, kita dapat melacak perangkat secara fisik atau melalui peta jaringan. Namun, ini tidak selalu bekerja dalam semua skenario, terutama jika terdapat perangkat lain seperti switch atau hub. Di antara perangkat dan switch utama, table MAC bersifat dinamis dan dapat berubah. Output show MAC address table berguna, tetapi tidak selalu memberikan informasi akurat dalam jaringan yang kompleks. Nah, kita akan membersihkan MAC address table di switch 2 dan menampilkan MAC address lagi. Kita masuk lagi ke switch 2. Kita klik clear MAC address table dynamic. Clear. Langsung show MAC address table. Di sini, jika kita langsung melakukan hal tersebut, maka tidak ada atau kosong. Nah, kemudian kita akan menunggu 10 detik dan kita lakukan show MAC address table lagi. Nah, di sini sudah muncul lagi. Jawabannya, apakah ada alamat baru? Iya, yakni alamat pada FAT FA01. Kemudian, di sini dari PCB kita akan membuka command prompt dan mengetikkan ARPA. Kita keluar dari sini, kemudian command prompt. Selanjutnya dari PCB kita ping ARPA dan di sini terdapat no entries found. Di sini tidak ada alamat IP ke MAC perangkat yang telah dipelajari oleh ARP. Kemudian kita ping PCA S1 dan S2. Kita coba ping PCA 192.168.1.1. Oke, sudah replay, berarti benar. Ya, switch 1. Kemudian kita lakukan ke switch 2. Berhasil. Di sini semua perangkat sudah memberikan balasan sukses. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari koneksi konsol ke S2 kita perintahkan show MAC address table. Kita perintahkan, kita kembali lagi ke terminalnya. Oke. Kita ketikkan show MAC address table. Apakah sudah bertambah? Benar, sudah bertambah karena kita sudah melakukan ping ke yang lainnya juga. Nah, baik, bisa disimpulkan untuk yang 001 ini adalah MAC address dari S1, kemudian 005 ini adalah MAC address dari PCA, 0030 ini kemungkinan adalah MAC address dari switch 2-nya, kemudian 00EO8FED ini adalah MAC address dari PCB. Kemudian dari PCB kita buka command prompt dan ketikkan lagi perintah RPA. Dari PCB kita buka lagi command prompt dan ketikkan lagi perintah RPA. Nah, di sini apakah CIS pada RPA mempunyai entry tambahan untuk semua perangkatnya? Pada jaringan data disampaikan ke perangkat melalui MAC address-nya agar ini terujuk si channel membangun CSPP. Oke, baik.
Untuk pertanyaan pertama, apakah Cache ARP pada PCB mempunyai entry tambahan untuk semua perangkat yang telah dikirimkan ping? Jawabannya adalah iya. Di sini terdapat cache tambahan dari 1.1, 1.11, 1.12 seperti yang kita ping tadi. Pertanyaan selanjutnya, pada jaringan Ethernet, data disampaikan ke perangkat melalui MAC address-nya. Agar ini terwujud, switch dan PC secara dinamis membangun cache ARP cache dan tabel MAC address. Dengan hanya sedikit komputer dalam jaringan, maka proses ini terlihat sangat mudah. Apa kemungkinan tantangan yang dihadapi pada jaringan lebih besar? Pada jaringan besar, tantangan utama mencakup beban tinggi pada switch dan PC dalam mengelola tabel MAC dan ARP cache. Risiko keamanan seperti ARP spoofing, serta peningkatan lalu lintas broadcast yang dapat memperlambat performa dan menyebabkan kemacetan jaringan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.